3, 2, 1. Welcome to GND Family. Juan, Nora, Desi. Oke teman-teman, masih semangat? Semangat. Itu pertanyaan yang harus ditanyakan karena kita sudah sampai di hari ke-6. Oke, kita akan masuk teman-teman untuk hari yang kelima dengan ayat hafalan yang terdapat dari Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oke, benar. Amin. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Yes. Oke teman-teman, itu ayat hari ini yang sudah kita hafalkan dan harusnya sudah kita renungkan. Tadi kami baru belajar juga sih, kayak gitu, karena kerjaan sedikit padat hari ini. Oke. Tapi itu bukan alasan. Tetap semangat untuk membagikan apa yang kita dapat, sharing aja tentang apa yang bisa kita dapat dari ayat ini lewat pengalaman hari ini, gitu. Oh ya, disclaimer guys, kami bukan expert banget yang S1 teologi atau gimana. Kami hanya sharing saja apa yang kita dapat. Jadi kalau ada yang salah, ada yang mungkin tidak sesuai, teman-teman silakan komen di bawah, bisa perbaiki apa yang kita sampaikan yang mungkin tidak sesuai. Oke. Yap. Silakan Ceng. Alasan dulu. Alasan kenapa kita melihat ini ada dari salah satu khotbahnya Pendeta Rick Warren, kalau nggak salah sih. Karena itu di note yang udah lama-lama banget. Pas ketemu terus ngerasa oke, ini ayat yang bagus buat dihafal juga. Dan ini penting. Kayak gitu. Oke, jadi dari Amsal 3 ayat 5 ini, ayat ini lebih kayak, kalau menurut saya, kesayanya itu lebih seperti reminder sih, tentang bagaimana dalam perjalanan hidup seharusnya saya percaya saja sama Tuhan dan jangan terlalu percaya dengan pikiran ataupun hati saya sendiri, kayak gitu. Jadi kayak yang kayak tadi saya bilang, tentang bagaimana kita kalau naik pesawat itu kita bisa naik aja tanpa kenal, tanpa tahu pilotnya siapa gitu. Bahkan kalau kadang naik pesawat itu langsung tidur gitu ya, tanpa tahu pilotnya siapa, tapi tiba-tiba sampai aja di dalam tujuan. Nah itu begitu juga dalam perjalanan hidup. Harusnya sih ketika kita tahu dan kenal Tuhan ya kita itu siapa, harusnya kita lebih percaya dan tidak mengandalkan pengertiannya kita sendiri. Seperti itu sih. Dan kayak ada satu pastor yang bilang, tadi pagi saya dapat satu pastornya, dia bilang tentang ciptaan tuh nggak pernah lebih benar daripada penciptanya. Kayak gitu. Pasti penciptanya lebih tahu dan lebih benar dibandingkan ciptaannya. Itu sih guys. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dari ayat ini saya juga ditegur dan diingatkan kembali. Tuhan ajarkan supaya saya percaya sama Dia sepenuhnya, tidak hanya tentang apa yang saya pikir. Untuk mungkin kayak kita ngomong percaya kepada Tuhan itu kayak gampang sekali atau bagaimana, tapi ya yang saya juga mau belajar bahwa bagaimana kita mau percaya kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan, di mana kita harus tiap hari terkoneksi dengan Dia, supaya melalui doa kita, perenungan firman, itu kita bisa, sebenarnya itu poinnya sih, lebih dikuatkan lagi dari firman. Percayalah kepada Tuhan. Ya, seperti orang bilang Tuhan itu tidak kelihatan. Bagaimana kita mau percaya? Orang yang dekat saja kita tidak bisa selalu 100% percaya, apalagi yang tidak terlihat. Nah, bagaimana mungkin itu bisa? Itu sudah iman toh. Kita percaya sama Tuhan melalui firman yang ada. Jadi kita membaca, merenungkan, berdoa, jadi terhubung dengan Tuhan sehingga kita bisa percaya dengan kekuatan Tuhan yang
orangnya, fisiknya kita tidak lihat, tapi dia ada di dalam hati kita, kayak gitu sih. Dengan sepenuh hati dan jangan bersandar, itu tentang pengertian sendiri, yaitu tentang biasa kepintaran, kepandaian. Kadang saya kalau sudah merasa diri tahu, merasa diri pintar, udah segala sesuatu, jalan aja, putuskan secepat kilat. Tapi ya itu firman Tuhan ini ada untuk menegur, membuat kita belajar bahwa waktu sudah buat keputusan dengan cepat, itu pasti hasilnya salah. Waktu buat keputusan dengan emosi, itu pasti juga hasilnya salah. Itu artinya kan dengan pengertian sendiri ya, tidak tanya Tuhan lagi. Jadi memang belajar, karena saya dari tadi pagi juga sedikit marah ada dengan orang yang dia chat saya tidak ada hubungan dengan hal itu, tapi dia tanya di saya dan saya sedikit emosi. Terus saya sampaikan ke papanya Nora, saya bilang, kenapa sih orang itu datang pagi-pagi kok nanya saya, emang kenapa tanya ke saya, emang saya yang punya hubungan dengan orang itu, kayak gitu kan. Jadi kayak terus saya sudah ketik panjang lebar, saya sudah marah dia, lain kali tanya langsung sama yang bersangkutan. Terus papanya Nora bilang, sabar, ingat firman, kamu bilang Kak kalau nggak salah. Bukan, aku bilang pakai mic. Aku bilang anak Tuhan nggak gitu. Nggak gitu. Jadi aku tarik deh pesannya dari inbox itu, aku tarik, terus aku kasih tahu dengan kata-kata yang baik. Iya Kak, nanti aku sampaikan ke orangnya. Aku bilang kayak gitu. Jadi ya itu, setelah itu langsung yang ngerasakan damai lah. Walaupun tadi ya udah marah, udah emosi. Jadi ya itu, kadang kalau saya secara pribadi pengertian sendiri tuh kayak apa yang saya pikir tuh kadang tuh cepat sekali langsung keluar lewat perkataan seperti itu. Jadi cepat sekali. Dan ya hari ini saya ditegur melalui suami saya, karena ya anak Tuhan memang nggak boleh menyelesaikannya seperti itu. Tenang, dan ya pasti bisa Tuhan kasih hikmat untuk memutuskan supaya dapat melakukan hal yang benar. Kayak gitu sih yang aku dapat hari ini. Sebenarnya bukan menegur, lebih kayak reminder aja sih. Iyalah. Pengingat. Ya itulah gunanya pasangan kan. Yep. Oke guys, jadi yang single cepatlah menikah. Enggak sih. Jangan gitu dong, belum tentu. Pilihan yang terbaik. Harus menemukan yang terbaik. Yes. Oke. Itu sih teman-teman sharing dari kita untuk hari yang ke-6. Kita akan masuk nanti dengan hari yang ke-7 dengan ayat yang baru yang terdapat di Filipi 4 ayat 13. Ini ayat yang cukup pendek teman-teman di hari kita yang ke-7. Jadi harusnya teman-teman sempatkan waktu 1, 3 menit, 5 menit untuk baca, karena semakin banyak ayat yang kita hafalkan, semakin banyak gunanya untuk kehidupan kita di saat dibutuhkan. Oke. Itu aja sih teman-teman untuk sharing kita di hari ke-6 ini. Semoga selama 6 hari ini teman-teman diberkati dengan ayat-ayat hafalan kita, dan juga teman-teman bisa melakukan dan mengaplikasikan apa yang sudah kita hafalkan selama 6 hari ini. Oke, itu aja. Sudah kok nanti aku edit gampang. Bingung. Oke guys. Oke guys, semoga teman-teman semua diberkati melalui sharing kita di hari ini. Dari ayat hafalan yang tadi kita dikuatkan lagi, dan untuk ayat hafalan yang baru jangan lupa untuk dihafal. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.